في تطور عاجل شنت إسرائيل ضربات داخل إيران مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. في تطور خطير نفذت إسرائيل ضربات داخل إيران ما يثير مخاوف من تصعيد إقليمي واسع. Dalam perspektif analis militer, strategi Iran menghadapi potensi serangan dari Israel dan Amerika Serikat tidak dirancang untuk memenangkan perang konvensional secara frontal, melainkan untuk menciptakan efek penangkal, deterrence. Melalui peningkatan biaya konflik bagi lawan, doktrin pertahanan Iran berakar pada perang asimetris, di mana kekuatan rudal balistik jarak menengah, drone kamikaze, serta kemampuan serangan presisi menjadi tulang punggung respons militernya. Dengan jangkauan yang mampu mencapai wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Teluk Persia, Iran berupaya memastikan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan dibalas dengan konsekuensi strategis yang luas. Secara operasional, Iran menerapkan konsep multi-layered retaliation atau balasan berlapis. Tahap awal dapat berupa peluncuran drone dalam jumlah besar untuk menguji dan menguras sistem pertahanan udara lawan. Diikuti gelombang rudal balistik yang diarahkan pada target militer bernilai tinggi. Strategi ini bertujuan menciptakan saturasi sistem pertahanan seperti Iron Dome atau sistem pertahanan udara berbasis kapal milik AS. Serangan tidak harus menghancurkan total, tetapi cukup untuk menunjukkan kemampuan penetrasi dan menimbulkan tekanan psikologis serta politik, selain kekuatan langsung. Iran memiliki kedalaman strategis melalui jaringan sekutu regional yang sering disebut sebagai poros perlawanan. Elemen seperti Hezbollah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak dapat membuka front tambahan secara simultan. Dari sudut pandang militer, pembukaan banyak front akan memecah fokus dan sumber daya Israel maupun Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan kompleksitas perencanaan tempur lawan dan berpotensi memperluas konflik menjadi regional. Sesuatu yang kerap dijadikan kartu tawar oleh Teheran. Di domain maritim, Iran memiliki kemampuan untuk mengganggu lalu lintas energi global di sekitar Selat Hormuz. Tanpa harus menutup total jalur tersebut, penggunaan ranjau laut, kapal cepat bersenjata, dan drone laut dapat menciptakan risiko tinggi bagi kapal perang maupun kapal komersial. Strategi ini bukan semata militer, tetapi juga ekonomi, karena lonjakan harga energi global dapat menekan negara-negara barat secara politik dan finansial. Namun demikian, analis militer juga mencatat adanya keterbatasan signifikan pada angkatan udara konvensional Iran dan sistem pertahanan udaranya jika dibandingkan dengan teknologi canggih Israel dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Iran cenderung menghindari perang terbuka jangka panjang dan lebih memilih pola eskalasi terukur. Balasan dilakukan secara cukup kuat untuk menjaga kredibilitas, tetapi tidak sampai memicu invasi besar-besaran yang dapat mengancam stabilitas rezim. Secara keseluruhan, strategi Iran dapat diringkas sebagai kombinasi antara deterrence, perang asimetris, eskalasi terkendali, dan pemanfaatan jaringan regional. Tujuan akhirnya bukan dominasi militer, melainkan memastikan bahwa setiap agresi terhadap Iran akan berubah menjadi konflik mahal, kompleks, dan berisiko tinggi bagi pihak penyerang. Dalam kalkulasi geopolitik, itulah bentuk pertahanan paling realistis yang dapat diandalkan Teheran dalam menghadapi dua kekuatan militer besar sekaligus. Iran memahami bahwa mereka tidak bisa memenangkan perang konvensional melawan dua kekuatan militer besar sekaligus. Namun, strategi mereka bukan untuk menang cepat, melainkan membuat lawan berpikir ulang sebelum menarik pelatuk pertama. Dengan kombinasi rudal balistik, drone, jaringan proksi regional, serta ancaman gangguan jalur energi global, Teheran membangun satu pesan yang jelas: setiap serangan akan dibayar mahal.